Assalamualaikum bros, kembali lagi di channel Mas Proses, channel tentang langkah-langkah jebakan catur, turnamen catur, kegiatan catur, atau apapun yang berhubungan dengan catur. Bagi yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe serta tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba membagikan sebuah jebakan catur, yakni pada Ruy Lopez. Yang pertama adalah Walter John dan melawan Edward Dickow. Ruy Lopez sendiri biasa diawali dengan E4, E5, lantas dilanjut dengan KF3, kemudian hitam KC6, dan putih menjawab dengan gajah B5 untuk mengancam kuda. Di sini langsung A6 diusir gajah, kemudian gajah memakan kuda dan dimakan oleh pion dari D7. Kemudian putih bukan untuk memakan pion yang ada di E4 tersebut, E5 tersebut oleh kuda, namun melakukan rokade, dan hitam berkesempatan menaikkan gajah ke G4. Lantas di sini diusir oleh H3 pion. Lantas hitam menjawab dengan H5. Setelah H5, di sini putih menjawab dengan D3, mencoba untuk nantinya mengusir atau mengancam menteri. Lantas menteri ke F6 dan gajah yang ada di G4 tersebut dimakan oleh pion. Kemudian dimakan kembali oleh pion, mengancam kuda, dan gajah pun dilarikan ke G5 untuk mengancam menteri, dan menteri pun lari ke G6. Di sini mungkin sebuah jebakannya adalah ketika kuda dibiarkan memakan pion E5 untuk mengancam menteri, dan menteri pun lari ke H7 dan bukan untuk memakan gajah yang ada di G5. Nah, karena ada ancaman mati di H2 ataupun H1. Kembali lagi ke jebakan catur yang kedua, yakni antara Chopin dan melawan Bas, dan di sini E4, E5, lantas KF3 putih seperti biasa, kemudian KC6 naik hitam, dan putih melanjutkan dengan mengancam kuda tersebut dengan diletakkan ke B5. Setelah ini hitam menjawab dengan KF6. Setelah KF6, putih melakukan rokade, dan setelah rokade hitam menjawab dengan meletakkan gajah ke C5. Dibela benteng ke E1, kemudian kuda diletakkan di G4 untuk mengancam pion yang ada di F2, dan di sini pion melangkah ke D4 mengancam gajah, lantas dimakan oleh kuda, kemudian dimakan oleh kuda. Ketika kemudian kuda yang ada di G4 terancam langsung oleh menteri, maka menteri hitam naik ke H4 untuk mengancam sekak. Lantas kuda kembali lagi diturunkan untuk mengancam menteri, dan di sini sebuah jebakan terjadi, yakni
ketika menteri memakan pion F2 sekak, lantas di sini raja mesti pindah ke H1, dan di sini sebuah pengorbanan menteri, yakni sekak, dan dimakan oleh benteng ataupun kuda, jadinya akan sama saja, yakni ketika ada ancaman sekak oleh kuda di F2. Pada jebakan selanjutnya antara Besada melawan mobil pada tahun 1982, seperti biasa diawali dengan E4, kemudian E5, KF3, KC6, gajah B5, dan di sini langsung diusir oleh A6, dan gajah pun memakan kuda. Dan di sini setelah dimakan oleh gajah, kuda kemudian dimakan kembali oleh pion D7, barulah putih rokade. Setelah rokade, dicobalah pembelaan pion yang ada di E5 tersebut oleh menteri. Kemudian putih menjawab dengan C3 untuk membuka ruang gerak menteri ke B3. Kemudian gajah diletakkan mengancam kuda. Kemudian menteri ke B3. Setelah menteri putih diletakkan di B3, di sini kita melakukan sebuah kombinasi, yakni dengan memakan kuda yang ada di F3, dan jebakannya adalah yakni menteri memakan pion yang ada di B7. Kemudian di sini dibiarkan benteng yang ada di A8 dan menteri memilih pindah ke G6 untuk ancaman sekak. Dan di sini putih pun menyerah. Nah, bagaimanakah sebuah jebakan catur yang selanjutnya antara 6 Bersalo dan Bilwal? Di sini diawali dengan seperti biasa E4, kemudian E5, KF3, KC6, lantas gajah B5, kemudian A6, setelah A6 gajah mundur ke belakang, yakni ke A4, dan di sini hitam KF6. Kemudian putih rokade. Setelah putih rokade, kuda memakan pion yang ada di E4. Lantas ketika diancam oleh benteng, pion pun dilangkahkan ke depan, yakni ke D5. Kemudian B5, D4, kemudian B5 mengancam gajah. Gajah pun diturunkan ke B3. Setelah gajah ke B3, hitam pun melangkahkan gajah ke G4 untuk mengepin menteri, dan H3, kemudian hitam H5. Ketika kemudian dimakan gajah tersebut oleh pion, kemudian dimakan kembali oleh pion, dan jebakannya adalah ketika kuda memakan pion yang ada di E5. Dan di sini menteri langsung ke H4 karena ada ancaman sekak di H1 ataupun H2.
ataupun di F2. Itu aja sebuah jebakan dari Ruy Lopez. Salam Gens Onesimus, mainan catur, dan jangan pernah takut untuk menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.